Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi rusulillahi ajmain, amma ba'd. Robis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qudimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu habba'an mansura. Shadaqallahul azim. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan harapan kita semua nantinya kita menjadi umatnya yang terpilih, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik ini kita akan mencoba membahas surat Al-Kahfi ayat 110. Mudah-mudahan kita bisa memahami, mengambil hikmahnya dan membenahi amal ibadah kita dan memurnikan segala amal ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya pada hari kiamat tidak sia-sia. Amin Allahumma amin. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum illahu wahida faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi ketika banyak orang-orang musyrik bertanya hal-hal yang gaib, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar Nabi Muhammad SAW mengatakan ini. Kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum illahu wahida. Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian juga, akan tetapi saya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan selain Allah yang patut kita sembah. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya sebagaimana kita diciptakan, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita diperintahkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan semua manusia termasuk bumi beserta isinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi ya ayuhan nasu budur rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu. Jadi kita berpedoman bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang patut diibadahi, yang patut disembah, yang patut dimintai pertolongan, ya, agar ibadah kita tidak salah sasaran dan agar kita mendapatkan balasan sesuai yang kita harapkan ketika pada hari kiamat, pada hari penghisapan. Tentu kita mengharapkan balasan yang sempurnanya. Wa innama tuwaffawna ujurukum yaumal qiyamah. Karena pada hari kiamat itulah setiap kebajikan, setiap keburukan akan
diperhitungkan dan akan dibalas sebaik-baiknya. Baik. Di dalam ayat ini Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kesaksian bahwa beliau memerintahkan kita semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti ajaran-ajarannya, ajaran agama Islam, dan diperintahkan sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira. Nah gitu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiran wa nazira. Wahai Nabi, sesungguhnya engkau adalah sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan kepada manusia. Jadi kita ini diturunkan Nabi agar mendapat penjelasan, mendapatkan pengarahan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan tuntunan agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita manakala kita ingkar dan kufur nikmat, maka itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan sunnah-sunnahnya. Baik, sahabat seiman, untuk itu di dalam petikan kalimat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Paman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan soleha. Barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, barang siapa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya, mengharapkan pahalanya, mengharapkan surganya, kenikmatan pada hari kiamat, tentu kata Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah amalan-amalan soleha dengan menjauhi serta meninggalkan apa yang dilarang. Fal ya'mal amalan soleha. Manakala kita berdiri sholat, dirikanlah sholat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita melakukan puasa, berarti kita melakukan harapan, melakukan pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah, berarti kita mengharapkan pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berderma, mengharapkan pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyantuni anak yatim, kita mengharapkan pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita dengan khusyuk dan menjaga waktu-waktunya, kita mengharapkan pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kita kepada kedua orang tua, kita mengharapkan pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad fisabilillah, kita juga mengharapkan pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalan soleh, menolong orang kena timpa bencana, musibah, kebakaran dan lain sebagainya, semua itu adalah amalan soleh yang kita lakukan dan mengharapkan pertemuan, ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mantapkan niat kita, apapun perilaku amal soleh kita itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Hindari kita dari sikap pamer, riak, ingin disebut-sebut orang, ingin disanjung-sanjung orang, ingin dipuji-puji misalnya gitu. Ini sangat berbahaya sekali. Manakala kita melakukan amalan karena ingin dipuji, disanjung, dielu-elukan, dikenal, disebut dermawan, disebut alim, ini sangat berbahaya dan merugikan kita sendiri. Allah SWT tidak mau disirikkan dengan segala sesuatu apapun dalam ibadah kepadanya.
wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi di akhir ayat ini dikatakan begitu. Janganlah sekali kalian mensirikan, menduakan Allah SWT dalam bentuk apapun manakala kalian beribadah kepadanya. Berdiri kalian sholat karena ingin dilihat orang. Kusuk kalian sholat karena ingin dilihat mertua misalnya. Pergi kalian ke tempat ibadah, musola atau masjid karena ingin dibilang tetangga alim, ulama. Membaca Al-Quran kalian teriak-teriak karena ingin didengar agar dikatakan alim dan lain sebagainya. Bersedekah kalian, memberi makan anak yatim karena dilihat orang. Kalau tidak dilihat orang, kalian tidak melakukan itu. Ini pamer, riya, dan semuanya termasuk musyrik. Dan ini semua akan membuat amalan kita sia-sia. Allah SWT mengatakan wa qudimna ila ma amilu min ajalin wa qudimna ila ma amilu min ajalin faja'alna huhabba mansura. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti kami perlihatkan semua amal kalian di dunia, akan tetapi kami hilangkan bagaikan debu yang berterbangan. Jadi sia-sia. Jangan sia-siakan. Jangan rugikan kita dengan hal-hal hanya ingin dipuji, disanjung, ingin dikenal, ingin dibesar-besarkan oleh manusia. Jadi ingatlah itu bahwa Allah SWT sangat melarang kita mensirikan Allah SWT dalam bentuk apapun dalam beribadah. Wala yusrikum bi ibadati rabbih ahada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa ada 3 golongan manusia yang pertama kali masuk neraka. Siapa itu? Bukan orang kafir, bukan penzina, bukan penjudi, bukan pemabuk, bukan pemaling, bukan pemakan riba, akan tetapi yang pertama, Nabi Muhammad SAW menjelaskan yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah SWT yang mati syahid. Nabi Muhammad SAW menjelaskan ketika pada hari kiamat nanti akan dipanggil golongan yang pertama, yakni orang yang berperang fisabilillah. Dipanggil, wahai si fulan, apa nikmat yang telah engkau lakukan? Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepadamu? Sesungguhnya wahai Allah, aku telah berperang di jalanmu. Aku mati syahid untuk menegakkan agamamu. Bohong, kata Allah SWT. Engkau berperang hanya ingin dipuji-puji orang bahwa engkau gagah, engkau pemberani, engkau itu melawan dusta. Maka diperintahkan oleh Allah SWT dengan muka tertelungkup ditarik, diseret ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Golongan yang kedua yang dimintai keterangan lagi, yaitu orang yang alim, yang membaca Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, dipanggil dan menghadap Allah SWT, dan dia mengakui, dan Allah SWT bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang telah kami berikan? Sesungguhnya wahai Allah, aku belajar agama, aku belajar Al-Quran, mengamalkan dan mengajarkannya hanya karena engkau. Bohong, kata Allah SWT. Maka diperintahkan oleh Allah SWT menarik beliau itu dengan muka tertelungkup, dilempar ke dalam api neraka. Yang ketiga,
golongan orang yang celaka dan masuk neraka yang pertama kali yakni orang yang banyak harta, dimudahkan rezeki, berlimpah-limpah hartanya. Maka dipanggil oleh Allah SWT di hadapannya dan ditanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang kami berikan? Dan sepulan tadi menjawab, sesungguhnya Allah SWT, saya tiada hari kecuali bersedekah dan berinfak, menolong orang yang membutuhkan hanya karena engkau. Bohong, kata Allah SWT. Engkau dusta, maka ditariklah, dilempar, diseret dengan muka telungkup ke dalam api neraka. Jadi itu secara bebas saya ceritakan bahwa 3 golongan orang yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia yang tidak murni karena Allah SWT, tidak ada apa-apanya di mata Allah SWT, semuanya sia-sia. Percuma kita berjuang tetapi tidak niat karena Allah SWT. Maka itu di dalam surat Al-Furqan ayat 23 tadi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qudimna illa ma amilu min amalin faja'alnahu habba'an mansura. Sesungguhnya kami perlihatkan amal ibadah mereka selama di dunia, akan tetapi semua itu kami hilangkan, kami buang bagaikan debu yang berterbangan di tiup angin. Jadi sahabat seiman dimanapun kita berada, janganlah sia-siakan amal ibadah kita hanya salah niat, pamer, riak. Pergi kita haji misalnya, umroh, sibuk posting, berfoto-foto agar disebut-sebut orang, agar dipuji-puji orang dan lain sebagainya. Hindari riak dan pamer. Ini sepele memang, tetapi sangat celaka dan merugikan kita, dan membuat kita bangkrut di kemudian hari pada hari kiamat. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua demi kebaikan kita bersama. Jangan lupa like and share and subscribe, komen untuk kepentingan dakwah dan kebaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.